Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ninci Tove. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah PKN bab 9. Bab 9, bagaimana urgensi dan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi negara Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung sehingga menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Secara etimologis, ketahanan berasal dari tahan yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional yang berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengganti politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persatuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Satu wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut GPHS Surya Mataram, ketahanan memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganja, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat di atas tersebut, 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Pengertian pertama, perlu diingatkan bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bagi negara yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian yang mengatakan bahwa ketahanan nasional memiliki pada masa kini lebih tinggi tingkatnya di bidang tahanan tahun lalu. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian 3 berkaitan dengan pertanyaan tentang apabila, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survei walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu menghadapi menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielegankan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar negeri maupun dari dalam negeri. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana dinisme yang merupakan integrasi dari konsep aspek kehidupan bangsa negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan
ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang kedua, dimensi dalam ketahanan nasional berlapis. Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis oleh karena aspek-aspek banyak alamiah dan sosial atau astragrata mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang dalam skala nasional dan berbagai konsepsi kenegaraan dan istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspek dan ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahankan keamanan. Dari situ kita mengetahui ketahanan politik, budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya wujud ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap dalam buku Permusyarakatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguhkan konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga. Berdasarkan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kewajiban tentang pembelaan negara melalui lambang-lambang perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan undang-undang yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Negara Yugoslavia adalah negara sekarang ini tinggal kenangan. Wilayah ini kini terpecah dalam banyak negara baru seperti Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, dan Montenegro. Bahwa dirinya sebagai negara meskipun tidak banyak dapat pengakuan diri negara lain. Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar merdeka pada tahun 1945 dengan merupakan bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz. Nama adalah Republik Indonesia. Sejak tahun 1990-an memang timbul perpecahan dalam negara saudara sampai tahun 2001. Penyebab kehancuran Yugoslavia adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dalam segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia adalah banyak contoh negara yang hilang atau bubar setiap mengurangi kehidupannya. Yang C. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Setiap histori gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SKAD yang sekarang bernama SEKOD. Masa itu sedang memulaskan pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina, berpengaruh komunikasi menjalar sampai kawasan Indonesia Cina sehingga perlu persatu kawasan Indonesia Cina menjadi negara konsumsi seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunikasi di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan
komunikasi ini, Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun akhirnya dapat diatasi. Ketahanan juga mencakup beragam aspek dimensi bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan negeri. Istilah demi dapat kita temui dan rumuskan dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut. Berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima hanya untuk ketahanan dewasa. Ini lebih berfokus atau ditingkatkan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misalnya ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Yang D. Membangun argumentasi tentang dinamika dan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kitab konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga kita berujung pada kehancuran bangsa atau berakhir NKRI. Setidaknya itu terbuka pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan lebih aktual terhadap kritis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun dengan demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, di kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan seperti dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman terus berubah. Demikian hasil presentasi dari saya. Salam.